Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke. Hari ini kita akan aku mau sharing-sharing mengenai mengenal diri dan potensi diri. Nah, sebelumnya kalian tuh tahu nggak sih potensi sama bakat diri kalian sendiri tuh apa sebenarnya? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, kebanyakan dari kalian mungkin belum tahu. Di sini teman-teman pasti yang cewek-cewek terutama suka sama idol K-pop. Pasti yang cewek-cewek lebih tahu tentang karakteristik idol K-popnya daripada diri sendiri. Sebenarnya mengenal diri sendiri itu sangat penting karena itu sebuah jalur utama menuju kesuksesan. Seperti yang dikatakan oleh peneliti dari Universitas Pendidikan Ganesha, ada sekitar 52,8% siswa yang belum tahu kemampuan dirinya dan ada di 55,56 yang masih belum tahu tentang kepribadiannya. Lalu ada di 59,72% yang masih belum tahu ketika kalian ingin masuk universitas, kalian tuh masih bingung mau masuk jurusan yang mana karena kalian belum tahu bakat dan minat kalian di mana. Kenapa sih kita tuh harus repot-repot mengenal diri kita sendiri? Ada yang tahu kenapa? Jawabannya simple banget. Karena kalau kita mengenal diri kita sendiri itu, kita pasti bakal tahu bakal ke depannya tuh kita mau jadi apa. Kita mau kerja di mana, kita mau kuliah di mana. Bahkan siapa tahu nih habis SMA mau langsung nikah gitu ya. Kalian pernah nggak sebelum tidur nih, misal kalian tuh mikir dulu, bengong gitu, lagi bengong. Terus kalian tuh pernah mikir nggak kayak, gue kedepannya mau jadi apa gitu? Pernah nggak kalian mikir kayak gitu? Nah, terus ketemu nggak jawabannya? Malah makin overthinking harus berbuat apa gitu ya. Nah, jenis kemampuan hard skill dan soft skill. Hard skill itu adalah kemampuan yang bisa kita ukur atau kita pelajari. Sedangkan soft skill itu lebih ke cara kita bersikap dan berbicara. Kalau hard skillnya itu contohnya kayak kalian misal ada yang jago ngedit di sini mungkin ngedit video, ngedit jedak jeduk juga nggak apa-apa. Ya itu bisa masuk ke hard skill teman-teman. Misal kalian yang jago editing Canva kayak gini nih, meskipun dari awal dari template mungkin kalian bongkar pasang lagi tuh bisa juga dari Canva, dari CapCut, Ibis Paint ataupun yang lainnya, jenis aplikasi editing yang lainnya. Sedangkan untuk soft skill-nya itu misal contohnya kayak aku nih, aku lagi belajar belajar berbicara di depan umum. Nah, itu bisa masuk ke soft skill. Belajar berkomunikasi, terus time management, bisa mengatur waktu dengan baik. Terus yang ketiga itu bisa banget berkelompok, bekerja dalam tim. Itu sangat penting juga, teman-teman. Terus jadi intinya ini kedua dari jenis kemampuan dan potensi itu sama pentingnya, karena percuma kalau misal kalian dalam lingkup kerja kalian itu lagi dikasih deadline misal sama atasan kalian untuk mengedit, tapi kalian tuh nggak bisa tektokan sama partner, itu sama aja bohong ya teman-teman. Jadi kita harus balance antara kedua itu. Terus gimana sih cara untuk mengenali potensi diri? Yang pertama bisa melakukan refleksi diri, yaitu dengan cara yang tadi aku sebutkan, memikirkan kita ke depannya bakal seperti apa, terus apa kesukaan kita sebenarnya, terus kalau kita lagi capek kita harusnya ngelakuin apa, itu bisa kayak gitu. Terus yang kedua ini ada untuk berani mencoba hal baru. Misalnya kalian belum berani berbicara di depan umum, saya juga sebenarnya masih deg-degan ini.
Tapi saya paksakan gitu. Ya, karena kadang sebelum kita mencoba sesuatu hal yang baru, kita tuh belum tahu bakat kita di mana. Jadi ketika kalian baru terjun gitu ke suatu hal baru, kalian baru ngeh, oh iya nih bakat gue di sini nih gitu. Kalian pasti ada yang merasa seperti itu. Terus di sini ada menurut dari Dr. Reinhard Kasali dari pakar pengembangan diri Universitas Indonesia. Beliau mengatakan bahwa potensi seseorang baru bisa muncul ketika keluar dari zona nyaman. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT untuk diri sendiri. Ada yang pernah dengar analisis SWOT sebelumnya? Belum. Aku mau jelasin sedikit dulu mengenai analisis SWOT. Sebenarnya, analisis SWOT ini biasa dipakai dalam dunia bisnis. Untuk menganalisis ada seperti kayak ada krisis dalam perusahaan, itu bisa pakai analisis SWOT sebenarnya. Tapi analisis SWOT ini ternyata bisa banget dipakai dan diterapkan untuk menganalisis diri kita sendiri. Analisis SWOT ini ada 4, ya ini ada S, W, O, dan T. S-nya ini adalah strength atau kekuatan, ya ini kelebihan pada diri kamu. Terus yang weakness-nya ini adalah kelemahan, yang mana merupakan mungkin adalah bakat yang masih harus kalian upgrade. Terus yang ketiga ada opportunity ataupun peluang, ya ini kesempatan yang bisa kamu ambil. Terus yang keempat ini ada threat atau tantangan, yakni hambatan yang mungkin akan kamu hadapi ke depannya. Contoh dari strength itu kayak misalnya nih, kalian rajin belajar dan suka membantu teman, itu merupakan salah satu kelebihan kalian. Terus yang kedua, misal kelemahannya itu gampang terdistract sama HP. Misal kalian lagi nugas nih, lagi sibuk ngejar deadline, lagi fokus-fokusnya, terus tiba-tiba bunyi tring, bunyi HP. Kalian niatnya cuma mau lihat notif itu doang tuh, tapi 5 menit lah, 5 menit. Pas lihat, lah udah 2 jam, nggak berasa kan. Jadi itu salah satu kelemahan yang harus kalian perbaiki. Terus yang ketiga ada opportunity atau peluang. Misalnya kalian ada yang jago menulis, entah itu menulis novel ataupun menulis yang lainnya. Ketika ada lomba, kalian bisa mengikuti lomba tersebut dengan minat yang kalian punya. Yang terakhir ada tantangan atau persaingan yang ketat dan adanya rasa minder. Nah, yang terakhir, aku punya G-form yang harus kalian isi terkait dengan analisis SWOT. Boleh tolong di-scan dulu. Oke, dari pembahasan yang udah kita bahas hari ini, semoga kita bisa lebih aware sama diri sendiri, dan semoga kalian cepat nemuin bakat dan potensi kalian masing-masing. Terus juga semoga bisa masuk ke universitas impian kalian. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.